Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian membayangkan sebuah negeri yang merasa tak tersentuh? Negeri yang pongah dengan kekuatan militernya, tiba-tiba luluh lantak dalam sekejap? Saksikan kisah mengejutkan ini sampai akhir. Tentang azab yang mengguncang Israel dari bawah tanah hingga langit. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran dari channel ini. Israel, negeri kecil yang dibesarkan oleh kesombongan. Di sanalah teknologi perang tercanggih dipamerkan. Rudal-rudal berjejer di pangkalan udara seperti taring-taring harimau lapar, siap menerkam siapa saja yang dianggap menghalangi ambisi mereka. Para pemimpinnya bicara dengan nada arogan, menyebut diri mereka bangsa pilihan, seakan dunia ini mereka yang punya. Di jalan-jalan Yerusalem, pasukan bersenjata lengkap berjalan angkuh melewati para wanita dan anak-anak Palestina. Tak peduli pandangan takut dari mata-mata kecil itu. Di perbatasan Gaza, sebuah keluarga kecil duduk di atas puing-puing rumah mereka yang sudah rata dengan tanah. Seorang anak laki-laki berumur 8 tahun menggenggam sebuah batu, menatap ke langit malam dengan mata penuh tanya. Di sampingnya, sang ibu berbisik lirih. Bersabarlah, nak. Allah Maha melihat. Doa kita tak akan sia-sia. Namun di sisi lain, di ruang kendali militer Israel, tawa keras terdengar. Seorang jenderal tua menyalakan cerutunya. Di belakangnya layar besar memperlihatkan peta digital yang menampilkan lokasi-lokasi pengeboman berikutnya. Kita tekan mereka sampai tak tersisa, katanya bangga. Tidak akan ada yang tersisa di Gaza. Dunia tak bisa menghentikan kita. Langit diam. Bumi pun belum bicara. Tapi di balik semua itu, sesuatu mulai bergolak. Gunung-gunung di perbatasan mulai bergetar pelan. Laut di utara mulai surut aneh. Tapi manusia yang sombong, mereka terlalu sibuk menghitung kekuatan, hingga lupa memperhatikan pertanda. Di sebuah madrasah kecil di Palestina, seorang ulama tua terbangun dari tidurnya dengan tubuh menggigil. Mimpinya masih segar dalam ingatan. Bumi terbelah, lautan menenggelamkan kota, dan langit mengeluarkan suara seperti raungan singa. Dia tahu, waktunya sudah dekat. Dan Israel masih tertawa. Langit tak pernah mengeluh. Ia menyaksikan jutaan kezaliman dari zaman ke zaman, namun tetap diam. Tapi di atas negeri itu, langit mulai berubah warna. Biru cerah yang biasa menaungi kota-kota Israel mendadak berganti kelabu. Awan gelap menggantung, seolah menahan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Haifa, pelabuhan yang sibuk dengan ekspor senjata, para nelayan mulai resah. Mereka melihat sesuatu yang tak biasa di lautan. Air terasa lebih hangat, dan arus laut berubah arah. Hewan-hewan laut naik ke permukaan dalam jumlah tak wajar, seperti ingin melarikan diri dari sesuatu yang tak kasat mata. Tapi para pejabat maritim tak peduli. Itu hanya gejala alam, kata mereka. Fokus saja pada keamanan negara. Sementara itu, di Yerusalem, cuaca menjadi tak menentu. Pagi yang terik bisa berubah jadi badai petir dalam hitungan menit. Namun pusat klimatologi Israel tetap menenangkan rakyat dengan laporan-laporan menyesatkan. Mereka tak ingin bangsa yang pongah ini merasa takut. Di malam hari, sebuah cahaya aneh tampak melintasi langit dari barat ke timur. Banyak yang menyangka itu hanya meteor. Tapi seorang ilmuwan Palestina yang tinggal di pengungsian tersentak saat melihat pola energi dari satelit tua yang ia sembunyikan. Ini bukan meteor, bisiknya. Ini adalah tekanan magnet bumi yang tak biasa. Sementara itu, ulama tua yang sebelumnya bermimpi tentang azab, kini mengalami mimpi serupa untuk kedua kalinya. Dalam mimpinya, tanah-tanah di Israel bergetar, laut mengamuk, dan dari langit turun api. Ia bangun dengan tubuh lemas dan wajah pucat. Kali ini dia yakin, ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah peringatan langsung dari Allah. Di sebuah kamp pengungsi, ia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, bersihkan hati kalian. Malam ini, jangan tidur tanpa berwudu. Jangan tinggalkan zikir. Karena langit sudah tak lagi diam, dan bumi mulai bicara.
Sementara itu, para pemimpin Israel sibuk merayakan keberhasilan pembangunan sistem pertahanan baru. Mereka menepuk dada, menyebut diri tak terkalahkan. Kamera televisi menyorot mereka dengan bangga. Tapi tak satu pun dari mereka melihat awan hitam yang menggantung di atas kota itu. Seperti penantian panjang sebuah murka. Di bawah tanah, retakan demi retakan mulai muncul di dasar perbukitan. Gunung yang selama ini diam mulai bergemuruh lembut. Seperti seseorang yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Dan pada dini hari keesokan harinya, seekor burung gagak jatuh mati tepat di halaman gedung parlemen Israel. Tidak ada yang sadar. Tidak ada yang peduli. Tapi langit tak pernah main-main ketika ia mulai bersuara. Fajar belum sempurna menyingsing ketika bumi menggeliat untuk pertama kalinya. Getaran kecil itu terasa seperti hembusan angin biasa di Tel Aviv. Namun berbeda, karena ia datang dari bawah, bukan dari langit. Orang-orang masih terlelap. Tentara masih berjaga di pos-pos mereka. Para politisi masih mabuk kemenangan dari proyek penjajahan terakhir mereka. Tak ada yang menyangka, pagi itu akan menjadi pagi terakhir bagi banyak dari mereka. Tiba-tiba, dentuman. Suara gemuruh itu seperti letusan raksasa dari dalam tanah. Gedung-gedung tinggi di pusat kota mulai bergetar hebat. Kaca-kaca pecah. Alarm-alarm mobil meraung. Jalanan retak seperti kulit kering yang dihantam palu. Orang-orang terbangun dalam kepanikan. Gempa! Gempa! Teriak mereka, berlari tanpa arah. Tapi belum sempat mereka mencari tempat aman. Gelombang kedua datang. Lebih kuat, lebih mengerikan. Bom! Bumi membuka mulutnya. Jalan raya utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem terbelah. Mobil-mobil ditelan lubang besar. Tangki bahan bakar militer meledak satu persatu, menciptakan kobaran api yang menyapu kawasan industri. Di bawah tanah, terowongan rahasia yang digunakan untuk menyimpan senjata dan bahan peledak runtuh bersamaan. Ledakan beruntun terdengar seperti perang besar tengah pecah. Tapi ini bukan perang. Ini adalah azab. Ini adalah murka Allah yang datang tak bisa dicegah oleh tank, senjata laser, ataupun teknologi satelit. Markas besar militer yang dibanggakan dunia itu kini menjadi puing dan asap. Para jenderal tak sempat mengambil keputusan. Mereka mati dalam ruang kendali, tertimbun layar monitor dan besi baja. Pesawat-pesawat tempur yang parkir di landasan patah rangkanya, terguling seperti mainan, dan beberapa terbakar sebelum sempat lepas landas. Di Yerusalem, masjid-masjid berguncang tapi tetap berdiri. Sementara sinagog-sinagog megah hancur lebur. Seorang wanita Palestina menangis menyaksikan gedung yang dulunya markas tentara Zionis, kini berubah jadi tumpukan debu. Ia sujud, menangis sambil mengucap, "Ya Allah, Engkau telah kabulkan doa anak-anak kami yang ditindas selama ini." Gempa itu bukan satu kali. Ia datang bertahap, berlapis-lapis. Seolah bumi ingin memastikan tidak ada yang tersisa dari kesombongan negeri itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir seluruh kota besar di Israel mengalami kehancuran total. Rumah-rumah mewah yang dulu berdiri sombong, kini hanyalah serpihan tanpa arti. Dan belum selesai semua itu, dari arah barat, terdengar suara yang jauh lebih menakutkan. Suara gemuruh, bukan dari bumi, tapi dari laut. Air mulai surut tiba-tiba, dan langit menjadi senyap, terlalu senyap. Seolah alam menahan napas sebelum azab berikutnya turun. Setelah gempa raksasa yang mengguncang tanah-tanah Israel, langit mendadak hening. Tak ada angin, tak ada suara burung, bahkan raungan sirine pun berhenti. Kota-kota yang sebelumnya bising kini seperti berada dalam kehampaan. Orang-orang yang masih hidup, terseok di antara puing-puing, menatap ke laut, dan mereka menyadari, air telah menghilang. Pantai-pantai di Haifa, Tel Aviv, dan Ashdod memperlihatkan dasar laut yang sebelumnya tak pernah tampak. Kapal-kapal nelayan terjebak di lumpur. Ikan-ikan melompat-lompat tak berdaya. Anak-anak menangis memanggil orang tuanya yang tertimbun reruntuhan, sementara orang dewasa terpaku menatap ke kejauhan. Garis cakrawala yang biasanya tenang, kini berubah menjadi tembok air raksasa. Itu bukan ombak biasa, bisik seorang ilmuwan yang masih selamat. Wajahnya pucat pasi,
Tubuhnya gemetar. Ia menyadari terlalu terlambat bahwa gempa sebelumnya telah memicu tsunami dahsyat, bukan hanya satu, tetapi berlapis, dan semuanya menuju daratan Israel. Dalam hitungan menit, ombak setinggi puluhan meter bergerak seperti dinding kematian. Ia menyapu lautan dengan kecepatan kilat. Tak ada waktu untuk evakuasi. Tak ada sirene. Tak ada peringatan. Semua sistem pertahanan telah lumpuh akibat gempa. Satelit hancur. Jaringan komunikasi terputus. Lalu, ia datang. Braaak. Air menghempas Tel Aviv seperti palu Allah yang menghantam kesombongan dunia. Gedung-gedung pencakar langit runtuh seperti pasir. Mobil-mobil terseret seperti mainan. Orang-orang menjerit sebelum suara mereka ditelan ombak. Hanya dalam beberapa detik, kota itu hilang. Tak ada yang tersisa, kecuali puing-puing yang terapung bersama mayat-mayat. Air terus melaju. Ashdod, Jaffa, hingga sebagian besar Yerusalem Barat, tersapu habis. Gelombang kedua bahkan lebih dahsyat. Ia datang dari arah Laut Mati, mengejutkan para penyintas yang lari ke pegunungan. Gunung-gunung patah, tanah longsor, dan air naik hingga ke lembah-lembah yang sebelumnya dianggap aman. Di tengah kekacauan itu, seorang anak Palestina berdiri di atas bukit kecil, memeluk mushaf Al-Quran yang masih basah. Ia menatap lautan amarah yang menghancurkan negeri Zionis itu. Air mata jatuh di pipinya, bukan karena takut, tapi karena ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri janji Allah yang menjadi nyata. Sementara itu, di reruntuhan sebuah rumah mewah yang dulu dihuni oleh seorang jenderal Israel, hanya satu benda yang selamat, sebuah boneka anak Palestina yang dulu dijadikan trofi, kini tergeletak di lumpur, basah, tapi utuh. Langit masih gelap, bumi masih gemetar, air belum surut, dan azab belum selesai. Sisa-sisa kota Israel kini tak lebih dari lautan lumpur dan puing-puing. Yang pernah megah, yang pernah dibanggakan dengan sombong, kini tenggelam dalam genangan air dan kehancuran. Tak ada lagi cahaya lampu kota, tak ada lagi lalu lintas, tak ada lagi barak militer. Yang tersisa hanyalah sunyi dan jeritan-jeritan yang tertahan di kerongkongan, tak sempat terdengar oleh siapapun. Di bawah reruntuhan gedung parlemen Israel yang dulu dipenuhi arogansi dan konspirasi, seorang wanita pejabat terjebak dalam ruang bawah tanah. Kakinya tertimpa balok baja, tangannya terulur, berusaha menyentuh sinar yang menembus dari retakan di atas. Nafasnya berat. Ia menangis, memanggil nama anak-anaknya yang entah di mana. Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah gemeretak tiang yang sebentar lagi akan roboh. Ia menjerit, memanggil Allah, namun terlambat. Selama ini ia ikut menandatangani perintah penghancuran desa-desa Palestina. Di sisi lain, seorang tentara Zionis muda yang kehilangan seluruh pasukannya berjalan sendirian di tengah lumpur, wajahnya penuh darah dan debu. Ia melihat sebuah masjid yang masih berdiri tegak, satu-satunya bangunan yang selamat dari tsunami. Ia terdiam, lututnya lemas, dan ia jatuh tersungkur. "Mengapa kami dihancurkan?" gumamnya. Tapi tidak ada jawaban, hanya angin yang melintasi puing-puing. Jeritan terdengar di berbagai penjuru, tapi bukan jeritan minta tolong. Itu adalah jeritan penyesalan. Jeritan orang-orang yang sadar mereka telah melampaui batas, tapi tak lagi punya waktu untuk memperbaikinya. Mereka mengingat kembali semua peluru yang mereka lepaskan ke dada anak-anak Palestina. Mereka mengingat kembali rumah-rumah yang mereka hancurkan tanpa belas kasih. Mereka mengingat masjid-masjid yang mereka bom, ayat-ayat suci yang mereka injak-injak. Dan kini, mereka sendiri mengais-ngais tanah, mencari udara untuk bernapas. Namun semua jeritan itu tak terdengar, karena dunia pun tak lagi memperhatikan mereka. Negara-negara besar yang dulu membela mereka, kini bungkam. Satelit-satelit komunikasi di orbit tak lagi berfungsi. Bandara internasional telah tenggelam. Tak ada tim penyelamat, tak ada wartawan, tak ada ambulans. Mereka benar-benar sendirian, dibiarkan tenggelam dalam genangan dosa mereka sendiri. Dan Allah tidak lalai atas apa yang telah mereka perbuat. Di atas puing-puing kota yang tersisa, langit memerah seperti senja terakhir.
Burung-burung gagak berputar di atas tanah yang basah oleh darah dan air. Sementara itu, di balik reruntuhan kamp pengungsian Palestina yang juga terdampak, terdengar suara azan lirih. Seorang anak kecil Palestina mengumandangkannya dengan suara serak, namun penuh harap. Hayya, alas syala'ah. Hayya, alal fala'ah. Suaranya lemah, tapi itulah satu-satunya jeritan yang terdengar oleh langit. Jeritan yang menghidupkan. Bukan meratapi kehancuran, tapi menjemput janji kemenangan. Langit masih muram. Air laut perlahan mulai surut, menyisakan lumpur tebal dan puing-puing kota yang tak lagi bernyawa. Di antara reruntuhan gedung-gedung tinggi dan jalanan yang kini tak berbentuk, terdengar satu-satunya suara yang menggema ke seluruh penjuru. Doa. Bukan dari istana. Bukan dari bunker militer. Tapi dari sebuah tenda pengungsian di pinggir jalur Gaza yang selamat dari hempasan tsunami. Seorang ulama tua, yang sebelumnya bermimpi tentang azab itu, kini duduk bersimpuh menghadap kiblat. Wajahnya basah oleh air mata. Di sekelilingnya, anak-anak yatim Palestina ikut menengadahkan tangan. Suara sang ulama lirih namun tegas. Ya Allah, Engkau maha melihat atas setiap darah yang tertumpah, atas setiap luka yang ditertawakan, atas setiap jerit yang dipaksa diam. Kini Engkau telah tunjukkan kekuasaan MU. Engkau telah buktikan bahwa tak ada benteng, tak ada teknologi, tak ada negara yang bisa menandingi keputusan MU. Ya Allah, ini bukan hanya kehancuran, ini adalah jawaban. Jawaban atas jutaan doa yang mengalir dari bumi yang terjajah. Dari bibir para ibu yang kehilangan anak-anaknya. Dari hati para pemuda yang dipenjara tanpa sebab. Dari tangisan malam para syuhada yang tak pernah disiarkan dunia. Anak-anak kecil itu, yang selama ini menyaksikan perang lebih banyak dari mainan, kini menangis sambil melafazkan nama Allah. Mereka tak tahu pasti apa itu azab, tapi mereka tahu, inilah keadilan yang selama ini mereka minta dalam sujud-sujud panjang yang tak pernah direkam kamera. Di tempat lain, beberapa warga dunia yang masih bisa memantau melalui siaran satelit tua menyaksikan kehancuran Israel dengan mata terbelalak. Tak sedikit dari mereka yang dulunya membenci Islam, kini bersujud dan berkata, Tuhan mereka benar-benar hidup. Sementara itu, para pemimpin dunia yang selama ini mendukung Zionisme, kini berdebat dalam ketakutan. Mereka melihat kota-kota yang pernah mereka lindungi luluh lantak, dan mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang tak bisa mereka beli, kekuatan doa. Di tengah padang reruntuhan, seekor burung putih tiba-tiba hinggap di sebuah menara masjid yang masih berdiri. Langit mulai membiru kembali. Sinar mentari menembus awan. Seolah Allah ingin menunjukkan, setelah badai akan datang harapan. Dan di waktu duha itu, dari bibir seorang bocah Palestina, terdengar sebuah doa yang tak lagi bergetar karena takut, tapi penuh keyakinan. Ya Allah, kami tak punya senjata, tapi kami punya Engkau, dan Engkau telah cukup bagi kami. Doa itu dikabulkan, bukan dengan pasukan, bukan dengan rudal, tapi dengan kekuasaan langit dan bumi. Dan kini, yang tersisa hanyalah puing-puing kesombongan, dihapus oleh tangan-tangan kecil yang dulu tak dianggap manusia. Malam menyelimuti wilayah yang dulunya dikenal dunia sebagai pusat kekuatan militer Timur Tengah. Israel, yang selama puluhan tahun menantang langit, menindas bumi, dan memamerkan kekuatan buatan manusia, kini tak lebih dari bayangan gelap di peta. Tak ada cahaya, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan yang berarti. Langit benar-benar hitam malam itu. Tak satu pun bintang bersinar di atas tanah yang telah dibanjiri darah dan air mata. Bahkan bulan pun seakan enggan memantulkan cahayanya ke negeri itu. Semuanya gelap, sunyi, dingin. Negeri yang dulu berdiri di atas penderitaan jutaan manusia kini ditinggalkan oleh cahaya, bahkan oleh harapan. Sisa-sisa gedung pencakar langit telah rata dengan tanah. Pelabuhan dan bandara menjadi danau-danau lumpur yang menelan sejarah. Rumah-rumah mewah yang dibangun di atas tanah rampasan hanyut bersama laut. Dan bunker-bunker beton tempat mereka dulu bersandar dari serangan roket, kini menjadi makam massal. Tak ada yang sempat keluar. Sebuah sinagog yang pernah dijaga oleh pasukan bersenjata kini berdiri miring, dindingnya retak, dan kitab-kitab di dalamnya hanyut bersama arus.
Tak ada yang berani mendekat. Mereka yang selamat, sebagian kecilnya, masih merayap di antara puing-puing, mencari siapapun yang masih hidup, tapi tak pernah menemukan. Tepat tengah malam, hujan turun. Tapi ini bukan hujan biasa. Ini hujan yang mencuci bersih tanah-tanah yang dulu dinodai oleh kesombongan dan kebengisan. Di antara rinai hujan itu, suara adzan kembali berkumandang, bukan dari menara tinggi, tapi dari bibir seorang pemuda Palestina yang berdiri di atas reruntuhan tembok tinggi pemisah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lafaz itu menggema, menembus gelapnya malam, menggetarkan hati orang-orang di seberang perbatasan. Dunia mulai sadar bahwa negara itu telah dihapus bukan oleh rudal atau koalisi, tapi oleh murka yang dikirim langsung dari langit, atas nama keadilan yang telah lama ditunda. Para pemimpin Palestina berjalan menyusuri perbatasan yang kini terbuka. Tak ada lagi tembok penjajahan. Tak ada lagi pasukan yang melarang. Yang tersisa hanyalah bumi yang kembali tenang, dan sebuah negeri yang hilang dalam semalam. Tak tercatat lagi di peta. Tak ditemukan lagi oleh satelit. Negeri ini telah selesai, ucap seorang ulama sambil memandangi hamparan gelap di hadapannya. Di tengah heningnya malam itu, terdengar suara anak kecil bertanya, "Apakah ini kiamat, Ayah?" Sang ayah menggeleng perlahan, menatap langit yang mulai menampakkan bintang-bintang di arah lain dunia. "Bukan, Nak, ini bukan kiamat. Ini baru keadilan. Ini baru permulaan." Dan dengan itu, gelap menelan seluruh sisa Israel. Negeri yang tak lagi punya cahaya. Negeri yang hanya tinggal nama dalam lembaran sejarah kelam manusia. Sementara bumi bersiap menyambut fajar yang baru.